Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semua Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan hidup kita untuk kita masuk dalam ibadah yang kita nantikan, dan kita berdoa supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita yang ada di gereja ini ataupun bagi Bapak Ibu yang ada di rumah dan mengikuti ibadah secara live streaming sama-sama diberkati oleh Tuhan. Karena itu saya mengundang Ibu Bapak semua berdiri. Kita akan datang kepada Tuhan. Kusanjung Kau di tempat tinggi. Kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kusanjung Engkau Tuhan, kusanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Kusanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan yang Engkau kasihi, kami mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan atas ibadah kami datangnya dari Bapa. Dialah pencipta langit dan bumi dan sekalian isinya. Dialah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Turunlah berkat sukacita, berkat damai sejahtera dilimpahkan dalam kehidupan kita semua saat kita datang kepada Tuhan dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menjawab dari kitab Amsal pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para raja pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom yang ada di rumah semuanya. Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Mari kita akan siapkan ibadah kita pagi ini. Kita akan naikkan satu pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Namun kau sambut, lihat
Biarlah roh Tuhan ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami satu persatu. Roh Tuhan yang mendidik kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, urapi pula hambanya yang akan menyampaikan berkat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami melalui firman yang akan diberikan. Kiranya itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, boleh menjadi makanan rohani kami yang menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah di dalam puji-pujian kami Tuhan. Kami undang kuasa Tuhan turun atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan setia di dalam hidup kita. Amin. Amin ya. Kita akan selalu disertai karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Kasih Allah tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan akan selalu tersedia buat kita semua. Bapa kau setia, Bapa kau
Kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata di setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami terus menghargai akan keberadaan kasih setia Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Karena kasih setia Tuhan itu nyata di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah bibir kami, mulut kami terus memegangkan Engkau. Engkau setia, Engkau mulia, Bapa, Engkau setia dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan dan melawat kami pada pagi ini. Kami mengizinkan untuk Engkau bekerja di hidup kami, melalui hidup kami. Bapa, biarlah Engkau pakai hamba-Mu untuk jadi saluran berkat bagi seluruh umat Tuhan, jemaat NBC yang Engkau kasihi. Bapa, hadirlah dalam pertemuan kami, dan biarlah kami dikuatkan, kami diberkati, kami dinasihati, kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan, yang datang dari Tuhan, melebihi apa yang menjadi impian dan harapan beserta doa kami. Ini doa dan kerinduan kami, Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah dengan kuasa Tuhan melalui hidup kami, supaya saat kami datang beribadah dalam doa dan penyembahan kami, sungguh Tuhan yang menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib, Bapa yang setia. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Demi nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Mbak Nanda. Oke, selamat pagi semua Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Haleluya. Mari kita akan beri salam kanan kiri dengan salam dari jauh. Seperti ini gitu ya. Oke, senyum sapa dan salam dari jauh.
termasuk teman-teman kita yang sedang mengikuti ibadah secara live stream. Senang sekali Bapak Ibu pagi ini bisa berjumpa kembali dalam ibadah. Ya tentunya kita sudah lama tidak berjumpa, dan kita hari ini walaupun dengan beberapa orang karena memang harus bergantian di jadwal, tapi memang kita punya kerinduan passion yang sama untuk kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Amin. Amin semuanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Bapak kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti ada beberapa ayat yang memang kita juga akan lihat dan perhatikan dari terjemahan yang lain, terutama dari terjemahan firman Allah yang hidup dan juga dari terjemahan Alkitab yang terbuka. Oke, kita akan baca dari terjemahan baru ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang yang lemah ini. Ayat yang ketiga, jagalah dirimu, dalam terjemahan waspadalah, ya. Jikalau saudara berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tentunya dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita bicara tentang nasihat, maka sebetulnya tiap hari dari sejak ketika kita masih anak-anak, ya, sampai kita menjadi dewasa, menjadi suami, menjadi istri, bahkan kita menjadi remaja, pemuda, tentunya nasihat itu adalah hal yang sangat familiar banget, sangat akrab dengan kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup, mengerti, memahami, dan kemudian menjadi besar, diberkati oleh Tuhan tanpa nasihat. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa nasihat. Dari sejak ketika kita masih anak-anak sampai kita dewasa, bahkan ketika kita itu sudah manula, manusia lanjut usia pun, kita butuh nasihat. Kita perlu nasihat. Ya, maka kita akan mendapatkan nasihat dari siapa? Dari orang tua yang memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Misalnya nasihatnya adalah, ya, kamu harus biasa hidup bersih, cuci tangan, mandi 2 kali sehari. Bahkan kalau sekarang mengikuti protokol pemerintah, setiap kita keluar, masuk rumah harus mandi dulu, gitu ya. Mandi, dan jangan lupa gosok gigi, ya. Gosok gigi paling baik itu 2 kali atau 3 kali, begitu. Kita sampaikan kepada anak-anak kita.
Jangan lupa kita juga perlu memberikan salam, teguran, ya, dengan salam kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kamu. Kita sebagai orang tua biasa menasihatkan seperti itu. Kemudian jangan tidur terlalu malam. Besok kan kita bangun pagi, kamu sekolah. Besok bangun pagi, kamu pelayanan. Besok bangun pagi kita sedang akan ibadah. Kemudian yang paling update sekarang adalah, nak, jangan main game terus, gitu ya. Walaupun dari anak-anak kita ngomong, Pak, kalau aku nggak main game itu rasanya nggak bisa berpikir dengan jernih, gitu ya. Ya, jangan main game terus, gunakan waktumu dengan baik. Walaupun memang sekarang ini ada profesi-profesi gamer yang memang menghasilkan keuangan, gitu ya. Tapi jangan sampai kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita itu terbuang waktunya. Nah, itu nasihat-nasihat. Kemudian kepada teman misalnya, kamu jangan nyontek ya, harus belajar. Caranya gini loh, kita ajari ya. Kemudian, kalau kamu milih jurusan ini, kamu kurang tepat. Kamu itu pandainya di sini loh. Kamu pilih jurusan seperti ini. Ya, kalau hitung-hitung angka-angka itu urusan yang biasa pandai, super di matematika. Contoh misalnya Umay, ya, kemudian ada Vina, ada Andri, ya, itu dia suka dengan hitung-hitung dan pandai di situ, ya. Kemudian kalau kamu kurang nyaman di tempat kerjamu, di sesama teman, ya, kita nasihati di tempat kerjamu sekarang lebih baik kamu keluar saja daripada pekerjaan yang kamu ikuti sekarang ini di tempat kamu gak nyaman, kamu masih muda, ada kesempatan yang lain yang memang kamu passionmu di situ, gitu ya. Dan sesama orang tua, ya, nasihat-nasihat yang kita berikan itu kita seringkali sampaikan, baiklah, kamu baiknya ngalah saja kalau ada perselisihan, atau kamu harus belajar mengampuni karena seringkali ada perselisihan, ada pertengkaran. Ada banyak sekali nasihat-nasihat yang kita berikan kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada kita sebagai orang tua pun sama-sama kadang-kala dinasihati. Bahkan kita orang tua juga seringkali mendengarkan nasihat dari anak-anak kita, walaupun kita kadang-kala ngomong, apa yang kamu nasihatkan aku? Oh, kamu itu masih bau kencur. Ini loh, papa sudah makan asam dan garamnya kehidupan, gitu. Kadang-kadang kita bicara seperti itu. Tapi yang jelas nasihat itu perlu dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya yang mengimani Yesus Kristus yang adalah Tuhan, berimankan sebagai orang percaya. Nasihat itu perlu, dan nasihat itu perlu respon hati yang baik dalam menerima nasihat. Butuh kelegaan, butuh kedewasaan dalam menerima nasihat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasihat diterjemahkan ada dua terjemahan. Yang pertama, nasihat atau nasihat, ya. Saya kemarin mencoba tanya kepada anak saya, yang betul itu nasihat atau nasihat, gitu ya. Di Alkitab itu nasihat loh, tapi di KBBI nasihat, ya. Tapi itu nggak penting, walaupun tulisannya adalah nasihat, tapi bacanya tetap nasihat, gitu. Nasihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diterjemahkan seperti ini. Yang pertama adalah ajaran atau pelajaran yang baik, anjuran, petunjuk, peringatan atau teguran yang baik yang memiliki muatan nilai moral yang dalam, gitu ya. Misalnya, lebih baik aku turuti nasihat ibu, gitu. Itu kalimatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua,
ternyata nasihat juga sebuah ibarat yang terkandung dalam sebuah cerita, dan cerita itu memiliki muatan nilai moral yang cukup kuat dalam kehidupan kita, memberikan inspirasi, menolong kita, karena memang saat kita dinasihati, saat kita mendengar cerita, saat kita melihat video itu, kita diberikan inspirasi, dan itu ada nilai-nilai muatan moral yang dalam. Nah, bahkan di zaman sekarang ini, kalau kita beli barang apa saja, entah itu gadget, HP, atau bagi kita kompor mungkin, atau blender sebagainya, kita itu belum pernah tahu tentang itu. Tapi di situ ya, produsen selalu menyiapkan tutorial cara pemasangan, cara pemakaiannya. Kemarin ketika saya memasang drum ini, saya sempat eyel-eyelan dengan Tata, karena memang berdua masangnya. Nah, saya coba lihat tutorial buku masangnya begini, tapi ternyata Tata lebih hafal. Enggak begini, ini memasangnya sebab ekor-ekoran. Karena apa? Karena belum tahu. Tapi kalau sudah lihat buku tutorialnya dengan baik, pasangnya snare itu di sini, hi-hat di sini, kita ngerti. Dan itu sebetulnya adalah nasihat. Makanya di awal tadi saya mengatakan nasihat dalam kehidupan kita itu sangat akrab, familiar banget. Ya. Bahkan HP yang canggih sekalipun, yang memberi pengajaran kepada kita supaya kita ngerti, memahami bagaimana menggunakan cara gadget kita, HP kita, tetap ada buku panduan, ada tutorial, walaupun tutorial buku panduan itu tidak sejelimet zaman Nokia dulu gitu ya. Nokia itu bukunya sampai tebal begitu, tapi sekarang paling beberapa lembar, karena memang Android memudahkan kita gitu ya. Nah itu sebetulnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang itu, maka sebetulnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak butuh nasihat. Saya sebagai pimpinan jemaat tempat ini butuh nasihat dari Bapak Ibu. Karena apa? Karena saat nasihat itu banyak dan muncul ide-ide dari beberapa orang, dan itu akan berguna, bermanfaat bagi kita dalam kemajuan mengiringkan kita kepada Tuhan. Karena memang Amsal pasal 9 ayat yang ke-9 dan Amsal 11 ayat yang ke-14 mengatakan begini. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, ajari dengan nasihat, maka pengetahuannya akan bertambah. Kita kalau bisa dimainkan gini, pelan-pelan. Dan ayat yang ke-14 dari Amsal pasal 11, jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Maka semakin banyak kita mendapatkan masukan, nasihat, ternyata itu penting, itu sangat berguna bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena saat kita mendapatkan nasihat, kita selalu akan mendapatkan masukan. Orang Jawa bilang, kita itu nggak bisa melihat apa namanya, jitok. Kita nggak bisa, tapi orang lain bisa. Artinya apa? Kita nggak tahu banyak tentang kondisi kelemahan-kelemahan kita, tapi orang lain tahu. Dan saat kita ada orang lain datang kepada kita, kamu itu loh, jangan suka begini, jangan suka begitu dan sebagainya. Kita akan lebih tahu dan kita akan berguna bagi kita. Dan biasanya yang sering kali menegur, memberikan nasihat itu adalah orang-orang terdekat dengan kita. Ya kan? Saya itu selalu ditegur, kamu tuh kalau bicara hati-hati, kamu tuh kalau kentut juga jangan sembarangan, misalnya. Siapa yang pernah katakan? Ya istri.
Istri pada suami nggak mungkin Bapak Ibu ngomong begitu dengan saya. Pasti seandainya saya kentut di sini tut gitu ya, Pak Iya juga kentut, nggak mungkin. Tapi istri saya yang ngomong. Nanti di rumah biasanya berdua begitu. Nah itu kita butuh. Nah tujuan dari nasihat di dalam Alkitab, kalau kita belajar di Alkitab, ada banyak sekali nasihat yang memiliki kandungan pelajaran rohani dalam kehidupan kita, yang selalu bertujuan untuk membangun kehidupan iman dan rohani kita. Saat seseorang memberikan nasihat kepada kita, tidak ada tujuan menjatuhkan. Kalau kita punya respon yang hati yang baik, tapi selalu memberikan konteks membangun. Apalagi yang memberikan teguran nasihat kita kepada kita adalah orang-orang yang mengasihi kita. Selalu membangun iman, membangun kehidupan rohani kita. Di Alkitab itu ada cerita, ada kisah hidup yang seseorang yang bisa kita teladani. Ada perumpamaan dan sebagainya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang, ya, juga kepada murid-muridnya. Dan itu memberikan peneguhan nasihat untuk apa? Membangun iman, memperbaiki kelakuan dan sebagainya. Dan kisah hidup yang positif ataupun kisah hidup yang negatif, kita selalu akan mendapatkan inspirasi, nasihat. Sekalipun hidup tokoh orang dari cerita Alkitab itu negatif, kita dapat memberikan nasihat kepada kita. Paling tidak kita berawas-awas, aku tidak boleh seperti itu. Kita ambil sisi positifnya. Nah, mari pagi ini, ya, pagi ini kita akan belajar fokus di Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ada 3 pelajaran, ada 3 nasihat yang kita akan dapatkan dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan, khususnya di Lukas 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita batasi, ya, karena memang ada banyak sekali nasihat, ada banyak sekali pernyataan iman yang memang perlu kita ikuti. Tapi hari ini, pagi ini kita akan fokuskan dalam hal apa? Dalam Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita bisa memberikan satu kesimpulan pembelajaran yang pertama dari nasihat Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini adalah jangan menjadi batu sandungan. Pak ya, di Alkitab ini yang saya baca tadi nggak ada kalimat batu sandungannya. Perhatikan baik-baik ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang tidak ada. Kita akan bandingkan dengan terjemahan yang lain nanti. Ayat yang kedua, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kehilangan dikaitkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Dalam terjemahan yang lain, anak-anak orang-orang yang lemah itu. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, kita ngerti penyesatan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam ayat yang pertama itu adalah batu sandungan. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Oke, Alkitab yang terbuka memberikan penerjemahan. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, batu sandungan pasti akan ada, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya dan ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menjadi sandungan bagi anak-anak kecil ini. Penyesat, batu sandungan, istilah dalam Alkitab dalam terjemahan kitab
Ibrani atau bahasa Ibrani, kata penyesat itu diterjemahkan dengan skandalon. Skandalon itu artinya jerat atau perangkap. Ya, bagi kita yang suka berpetualang, ngerti apa yang dimaksud jerat atau perangkap itu. Ya, mengapa? Karena saat kita membuat perangkap, membuat jerat itu, kita akan membuat semudah mungkin untuk perangkap itu dapat kena kepada sasaran. Ya, misalnya kalau kita suka ikan dan suka mancing, ya, beberapa teman di sini suka mancing. Ya, kapan-kapan mancing bareng gitu ya, Pak Budi. Ya, ada istilah bubu. Bubu itu ada sebuah terbuat dari bambu gitu. Ya, ketika ikan masuk ke dalam bubu itu, dalam ada lubangnya sebesar, ya, ikan bisa masuk begitu ya. Biasanya dibatasi kalau besarnya segini ya sebesar itu. Kalau sebesar ikannya yang dapat Pak Danan kemarin ya nggak masuk begitu bubu itu ya. Ya, masuk. Ketika masuk ke bubu itu tidak bisa keluar lagi lewat jalan yang sama, itu perangkap. Ya. Ketika saya tinggal di desa, saya suka cari burung. Ya, burungnya macam-macam. Ada ketilang dan sebagainya, bisa diketepel begitu. Tapi untuk menangkap yang dewasa itu saya buat perangkap. Perangkapnya selalu beberapa dan dibuat pasang di tempat-tempat tertentu yang biasa burung itu ada di situ. Ada yang kena, ada yang tidak kena, gitu ya. Tapi perangkap. Ada teman-teman saya yang memberikan perangkap itu bukan jerat tapi sebuah lem atau pulut, gitu ya, getahnya nangka. Gitu. Nah, dengan tujuan apa? Binatang yang kita jebak itu tertangkap. Nah, sebetulnya ketika ada penyesatan, ketika ada batu sandungan, sebetulnya bagi orang yang disesatkan tidak ada mereka yang tahu bahwa orang tersebut dibawa kepada sebuah penyesatan. Makanya kita perlu hati-hati banget. Jadi kata skandalon itu berarti jerat atau perangkap yang memang seorang yang menyesatkan orang lain itu, yang menjadi batu sandungan. Orang itu sedang memasang perangkap, memasang jerat, dan orang yang dibawa ke arah itu tidak sadar. Dan itu hati-hati. Ya, hati-hati. Karena gereja-gereja yang seperti ini biasanya yang lebih laris. Karena memang Indonesia yang majemuk ini lahir dari beberapa keyakinan animisme, dinamisme yang mereka suka dengan itu. Saat mereka percaya dengan itu, pakai cara yang sama itu, dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah dibawa kepada sebuah penyesatan. Hati-hati kalau ada orang yang mengatakan Tuhan berbicara kepadamu. Apalagi kalau ada pemuda yang ngomong dengan pemudi ngomong begini, tadi malam Tuhan bicara dengan aku, nampaknya kamu judulku nada. Hati-hati, bohong itu, sesat itu. Atau sebaliknya kalau pemudi ngomong begini, Tuhan tadi malam bicara kepadaku juga, hari ini tanggal ini kita harus menikah. Itu pemuda bohong, pemuda penyesat, apalagi kalau belum kenal dengan. Dan orang yang dibawa kepada jerat itu, skandalon itu, yang batu sandungan yang dipasang itu, orang itu nggak sadar. Kenapa Yesus mengatakan tetap akan ada penyesatan? Karena memang ada banyak sekali orang-orang yang dibawakan kepada penyesatan dan orang tersebut tidak sadar sedang mengikuti ke arah itu. Ikan yang dimaksudnya dipasang ke bubu tadi nggak sadar bahwa dia sedang ada dalam bahaya. Ketika masuk ke bubu, ditangkap oleh nelayan, ya dijual ke pasar Karangayu. Pak Pur belanja, dikasihkan Esther, jadi goreng ikan. Wah,
Gak sadar. Nah pertanyaannya mengapa demikian? Karena seringkali orang yang disesatkan itu tidak mengetahui bahwa dirinya sedang masuk dalam jerat atau perangkap. Jadi skandalon itu sebenarnya adalah cara iblis yang menipu, menyesatkan, membunuh, dan membinasakan tanpa diketahui korban. Dan Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya apa? Hati-hati, waspada. Karena apa? Karena kita tidak boleh masuk dalam perangkap skandalon itu, atau kita nggak boleh membuat perangkap skandalon itu supaya orang lain disesatkan. Termasuk ketika dalam usaha, pekerjaan dan sebagainya, kita perlu hati-hati. Hati-hati. Mengapa? Karena seringkali kalau kita nggak pahami dengan betul, kita sedang dibawa kepada jerat dan perangkap. Apalagi kalau urusannya dengan yang disono, pemerintah. Kalau udah urusan uang, urusan pajak dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan menyadari kita sedang dibawa kepada perangkap. Jemaat RIC yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Petrus pernah ditegur oleh Tuhan Yesus karena dia sebetulnya bukan tidak menggunakan cara skandalon, tapi ketika Tuhan ngomong begini dalam ayat ini, sebetulnya Tuhan sedang menegur sangat keras kepada Petrus. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau satu batu sandungan, engkau skandalon, engkau membuat jerat perangkap bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jelas, skandalon adalah cara iblis, skandalon adalah cara dunia, dan kita perlu hati-hati. Makanya Yesus menasihatkan, tidak akan pernah ada, tidak dalam arti tidak pernah ada, pasti penyesatan itu akan ada, batu sandungan itu pasti ada, tapi kita perlu hati-hati. Hati-hati mengapa? Karena ada hukuman yang sangat amat sangat dahsyat. Lebih baik semua batu hilang, ikatkan pada lehernya, dan ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menjadi batu sandungan bagi anak-anak kecil ini. Ini hukumannya. Batu kilangan itu ya mungkin sebesar ini ya, maka mungkin lebih besar. Batu kilangan itu adalah untuk menghaluskan gandum yang ditumbuk begitu. Sekarang ditumbuk, tapi zaman itu kilangan yang dimaksud itu adalah batu besar yang buat menindis gandum supaya remuk, dan biasanya batu kilangan yang digunakan untuk menghaluskan gandum itu ditarik oleh binatang berputar begitu, ya, atau kalau udah tenaga manusia juga bisa. Jelas itu sangat berat, dan itu diikatkan kepada mereka yang menyesatkan, yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Skandalon tadi membuat jerat, membuat perangkap tadi itu dikalungkan pada lehernya, dilemparkan dalam laut, ya, supaya jadi rumpon gitu ya. Ini hukumannya. Dan tipsnya buat kita adalah supaya tidak disesatkan, jangan lemah. Artinya jangan lemah, jangan menjadi seperti anak-anak yang lemah, tapi menjadi orang yang kuat, dewasa dalam rohani. Penyesatan boleh ada, tetapi saat kita kuat dalam iman dan rohani kita akan sanggup tangguh membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Karena kita dewasa, dan untuk dewasa itu dibutuhkan tekad, belajar terus, baca firman, ya. Dan orang
Yang dewasa tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai angin pengajaran yang menyesatkan. Amin. Yang kedua nasihat dari Tuhan Yesus dalam Lukas 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ini adalah tentang menegur dan mengampuni. Ya, tentang menegur dan mengampuni. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, waspadalah, jikalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tegurlah dia. Jika ia menyesali dosanya, ampunilah dia. Ayat yang keempat, bahkan jika ia berdosa terhadap kamu sebanyak 7 kali dalam 1 hari, dan kembali kepadamu 7 kali sambil berkata, aku menyesal, ampunilah dia. Kalau kita bicara tentang menegur dalam ayat ini masih erat konteks hubungannya dengan ayat 1 dan 2, di mana ada penyesatan, ada batu sandungan, ada skandalon. Mengapa? Karena orang-orang yang melakukan itu biasanya juga tidak menyadarinya bahwa dia sedang membuat batu sandungan, dia sedang menyesatkan orang, dia sedang skandalon, membuat jerat, membuat perangkap. Jadi ketika ada teman kita, orang yang melakukan itu, kita buru-buru tetap harus sampaikan bahwa kamu salah, kita tegur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menegur? Menegur 4 mata, kemudian dipanggil saksi-saksi, mencoba untuk meminta, bukan mengintegrasi supaya orang itu mengaku, enggak. Tapi kalau orang itu mengaku dan ada pengampunan. Bahkan di ayat yang keempat tadi, kalau dia bersalah, saudara sampai 7 kali dalam sehari, ya, ternyata ukuran 7 itu adalah ukuran limit, batas gitu, batas dari orang Yahudi. Kalau ada orang lebih dari 7 mungkin juga akan bingung mereka. Kita biasanya ngitungnya 1 sampai 3 ya, boleh. Awas loh, itu sampai 3 kalau kamu tidak berangkat. Nah, kita ngancam anak kita biasanya begitu. 1, 2, 2,5, padahal belum 3, tambah lagi waktunya. Nah, biasanya seperti itu caranya. Mari kita belajar dari kitab Matius pasal 18 ayat 16 dan 17. Ngomong begini Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, ya, menyesatkan, jadi batu sandungan, skandalon, membuat jerat bagi orang lain, tegurlah dia di bawah 4 mata. 4 mata berarti 2 orang, ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu atau mengakui bahwa dia salah, engkau telah mendapatkannya kembali. Hal ini juga berlaku pada anak kita yang semakin dewasa. Jangan tegur dan marahi anak kita di depan umum, di depan teman-temannya, karena buat malu. Tapi bawa kepada 4 mata atau 6 mata suami istri, tanya, kasih tahu kesalahannya. Dan biasanya anak-anak kita akan mendengar dan mengaku kesalahannya, meminta maaf dan sebagainya. Ya, kalau perlu, kita perlu siapkan rotan, pukul anak kita. Tentunya pukulnya juga nggak sembarangan, tapi pantat itu disediakan untuk memberikan disiplin kepada mereka. Bahkan saya punya dosen, ya, dosen yang menurut saya cukup luar biasa. Selain dosen, dia juga ada di asrama. Ketika mahasiswa itu membuat kesalahan, yang didisiplin memang mahasiswanya, tapi yang dipukul bukan mahasiswanya, tapi dirinya sendiri. Dan orang yang disuruh pukul adalah orang yang bersalah. Pukul kaki saya, pukul keras.
dipukul, sakit kesakitan dia. Dan dia ngomong, begitulah sebetulnya kamu menerima yang harusnya aku terima. Disiplin dijalankan, dia mendapatkan. Tapi mahasiswa-mahasiswa yang mendapatkan kesalahan dan hukum tadi itu tidak pernah membuat kesalahan lagi dan semakin dekat dengan dosa-dosa. Ini luar biasa. Dan orang tua juga begitu, ketika kita menegur empat mata, kita akan semakin dicintai oleh anak-anak kita. Tetapi beda kalau kita tegur di depan temannya, banyak orang, apalagi tegurannya ada teguran yang sangat keras. Ayat yang ke-16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disaksikan. Ya. Skandal yang dibuat tadi itu butuh ada saksi. Jerat yang dibuat oleh orang itu butuh ada saksi. Maka perlu, karena di awal di empat mata tidak mendengar, butuh saksi. Tapi tidak bisa mengelak. Dan kalau masih membantah, tidak mengakui, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, mendengarkan kita, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Why? Mengapa pemungut cukai? Pemungut cukai bagi kelompok orang Yahudi adalah orang yang dosanya sangat begitu, yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat tentang menegur dan mengampuni disampaikan kepada kita. Menegur dalam konteks kalau ada orang yang berbuat salah, kepada anak, kepada suami, empat mata caranya, buatlah saksi. Kalau tidak mengakui, tidak mendengarkan, disampaikan kepada jemaat. Kalau jemaat ternyata juga mereka tidak mendengar, ternyata perlu kita anggap orang itu sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena sebetulnya orang-orang yang seperti inilah yang seringkali membuat skandal, jerat atau perangkap itu. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga ini mengenai iman. Yang menarik adalah ketika Tuhan menjelaskan ayat 1, 2, 3, dan 4, murid-murid itu ngomong begini, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami. Mereka berpikir dengan kuat, kalau aku harus mengampuni orang yang bersalah selama 7 kali itu sangat sulit. Maka dia ngomong begini, tambahkanlah iman kami, supaya iman kamu jadi besar dan bisa melakukannya itu. Ternyata Yesus tidak mengatakan itu, kecil dan besarnya, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang memang disampaikan oleh Tuhan yang adalah nasihat, bukan besar dan kecil dari iman. Maka jawab Tuhan Yesus Kristus, kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Tambahkanlah iman kami, karena bagi murid-murid untuk dapat hidup benar dan tidak menjadi penyesat dan batu sandungan atau mengampuni orang yang bersalah selama 7 kali yang datang menyesal, aku minta ampun, bagi para murid itu sangat sulit dan tidak mudah. Maka mereka mengatakan, tambahkanlah iman kepada kami. Bagi mereka butuh iman yang besar, tapi ternyata enggak. Tuhan Yesus mengatakan, bukan. Kalau kamu punya iman yang kecil sebesar biji sesawi saja, kamu dapat memindahkan pohon ara, tercampaklah ke dalam laut. Ini sebetulnya adalah sebuah figuratif yang memang
kita perlu pahami, iman yang kecil sekalipun, sekecil biji sesawi, ya, biji sesawi yang pernah mendapatkan dari teman hamba Tuhan dari Israel, ya, biji sesawi itu ketika ditanam kan besar, bukan sesawi sayur seperti di Indonesia, enggak, tapi sebuah pohon perdu di mana burung-burung itu bisa bersarang di situ. Memang benihnya itu sangat kecil banget, ya. Kalau yang paling familiar itu dengan ibu-ibu adalah selasih, sebesar itu lebih kecil lagi. Ya. Kalau kita punya iman sebesar itu saja, itu luar biasa. Artinya apa? Gak mungkin ada penyesatan kalau kita punya iman. Karena itu, mari kita belajar supaya kita memahami, mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga dalam perjalanan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang kita hidupi kebenaran itu, kita akan mengalami kemenangan. Ayat terakhir, Amsal 24 ayat yang ke-6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Hidup kita ini ada dalam sebuah arena peperangan ibaratnya. Dan ketika kita sebelum masuk ke medan peperangan itu, ada planning, ada perencanaan yang kita buat. Dan di dalam perencanaan itu butuh penasehat-penasehat. RBC akan jadi besar kalau kita buat planning bersama-sama dan ada penasehat-penasehat yang banyak. Ya, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan di gereja yang masih kecil seperti kita ini ada. Karena apa? Di situ ada penasehat yang bisa akan mengontrol kalau ada ketimpangan. Karena kalau bicara tentang hal itu sangat sensitif dan akan menjadi sebuah hal yang membahayakan kalau kita jaga baik-baik. Dalam apapun, dalam usaha, pekerjaan perlu direncanakan. Dalam rumah tangga juga demikian, perlu ada perencanaan. Kalau perlu, tanya. Ya, seperti anak saya, sebelum dia jadian dengan seseorang, dia ngomong dengan papanya, "Pak, aku cedak dengan orang wanita ini, walaupun bahasanya rotok Jawa, dengan anak wedok ini," gitu. Ya, perlu tanya. Ya, kalau kita sudah mau waktunya menikah, tanya kepada orang tua kita, "Ini loh pasangan hidupku." Kalau orang tua kita tidak setuju, jangan tabrak. Karena wakil Tuhan itu adalah orang tua kita. Ini hal serius. Semakin banyak penasehat orang tua tidak setuju, mungkin pandangannya orang tua itu kan anaknya supaya dapat dinikahi dengan orang yang baik, orang kaya, datangnya dengan bermobil, gitu ya, dan sebagainya. Kita pandangan seperti itu. Tapi dari sisi karakter, dari sisi iman nggak diperhatikan. Tanya kepada pendetanya. Butuh nasihat. Coba saya dikenalkan dengan pasangan itu. Biasanya pendeta itu, hamba Tuhan itu bisa menerawang jauh kepada hati dan pemikirannya, gitu. Sehingga jangan, bahaya, jangan diterang. Pendeta tidak dihiraukan, tanya kepada teman. Wah, kalau orang tua dan hamba Tuhan, pemimpin rohanimu sudah bilang, dia tidak jangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan nasihat yang banyak. Karena saat penasihat banyak, kemenangan itu di pihak kita. Amin. Kemenangan ada di pihak kita. Kita akan datang kepada Tuhan. Saya undang Bapak bisa berdiri bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di
sini, ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku menyembah dan kudus hadirat-Mu. Tata kasih karya-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kebenaran terjadi di sini, kebenaran terjadi di sini, Bapa di surga, terima kasih untuk datangnya firman yang memberikan kekuatan bagi hidup kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami hidup menghidupi kebenaran yang Engkau ajarkan kepada kami. Berikanlah kepada kami kedewasaan dan respon hati yang benar, supaya saat nasihat itu datang kepada kami, entah itu dari suami istri kami, entah itu dari teman kami, bahkan dari orang-orang yang mungkin kami nggak pernah anggap, tapi nasihat itu seringkali datang. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti apa yang menjadi maksud dari nasihat. Bahkan nasihat itu dari firman Allah yang menegur kami, yang mengajar kepada kami, supaya kami kuat, supaya kami menjadi orang-orang yang dewasa dalam hidup iman dan perjalanan kami, sehingga waktunya kami boleh melihat kami tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran,
Kami tidak disesatkan karena ada orang-orang yang membuat jerat atau perangkap yang seringkali orang itu tidak sadari. Tolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau memberikan pengajaran yang sehat kepada kami, supaya kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan yang mulia dan ajaib dalam kehidupan kami, dalam perjalanan hidup kami, gereja di mana kami beribadah dan mengabdikan diri kami. Bahkan dari masa depan, anak-anak, generasi di bawah kami yang akan menjadi penerus bagi perjuangan gereja ini pun, mereka disanggupkan hidup dalam pengajaran-pengajaran yang sehat, yang memberkati, menguatkan kehidupan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu kepada Bapa. Engkau yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, angkatlah kedua belah tanganmu dan pandanglah Bapa dengan mata imanmu. Dan pulanglah engkau membawa berkat Allah. Berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu, yang memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan menyinari dengan wajahnya yang kudus serta memberikan kasih karunia dan damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidupmu akan terus diberkati oleh Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya menyampaikan informasi pengumuman bagi kita. Sementara kita mengakhiri bulan Juni ini, kita akan terus live streaming. Dan jika Tuhan mengizinkan kita ibadah di bulan Juli yang akan datang, kita akan atur supaya kita mengikuti protokol pemerintah, tidak berdesakan. Kami pelayan-pelayan Tuhan memang harus bekerja keras karena memungkinkan kita ibadah 2 kali, ya. Kita bisa setting tempat ini, mungkin mimbarnya ada di depan, ya, dan jemaatnya ada di sini. Kalau bisa muat semuanya sekali ibadah, tapi kalau enggak, ya kita akan ibadah 2 kali, bisa pagi sore atau bisa jam 7 sampai jam setengah 9 atau jam 9 sampai jam setengah 11, jam 10 gitu. Bisa langsungan supaya kita menikmati ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tidak ada yang berulang tahun ya. Kemarin Santika yang berulang tahun saya kita doakan, Hana juga kita doakan.